Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akyas Al-Fatir, absen 19, kelas 11 RPL2, tugas pemrograman web. Nah, pada poin pertama, menjelaskan tentang struktur HTML dan elemen semantik. Elemen semantik memberikan struktur dan format pada halaman web, tetapi juga memberikan makna pada konten mereka. Mengapa kita menggunakan elemen semantik? Nah, terdapat dua perbandingan elemen semantik HTML dan non-semantik HTML. Semantik HTML baru ada pada HTML versi 4.1, di mana penulisan HTML sebelumnya didasari oleh div dan span. Karena menggunakan div dan span, bisa saja penulisan dalam HTML, pembacaan dalam HTML itu akan lebih sulit, karena tag tersebut tidak merepresentasikan untuk apa elemennya dibuat. Berbeda dengan semantik HTML yang mendefinisikan header, nav, main, artikel, dan lain sebagainya berdasarkan fungsinya masing-masing. Nah, sebagai contoh, di sini ada semantik HTML. Nah, contohnya adalah header merepresentasikan untuk apa kontennya dibuat, untuk apa header ini dibuat. Nav merepresentasikan untuk apa nav dibuat, misalnya untuk navbar. Begitu pula dengan tag-tag yang lainnya, aside, main, artikel, berarti ini untuk artikel, figure, paragraf, section, dan footer. Dan masih banyak lagi tag semantik HTML. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin saja dalam pembuatannya jika digunakan div dan semantik HTML memang tidak terlihat berbeda jika dilihat dari tampilan browser. Tetapi dalam segi pembacaan suatu kode akan berbeda. Bayangkan jika suatu kode HTML yang ditulis secara kompleks dan banyak tetapi menggunakan div, itu akan rumit dan sulit jika developer ingin mengubah isi dari HTML-nya, karena kebanyakan tag dibuat oleh div. Nah, selanjutnya membahas tentang gambar, tautan, dan elemen multimedia. HTML tidak hanya berbasis oleh teks, tetapi juga support untuk memberikan gambar, tautan, dan multimedia seperti video. Nah, contohnya penggunaan dari tag tersebut bisa dilihat di PowerPoint dan ada contohnya juga di sini. Nah, tag-tag tersebut juga memiliki atribut-atribut tertentu yang digunakan untuk mempengaruhi state ataupun behavior suatu elemennya. Misalnya di sini video memiliki lebar 640, tinggi 360, dan atribut controls. Atribut controls ini digunakan untuk misalnya memulai ataupun menghentikan video, seperti di YouTube bisa start, bisa skip. Nah, tag source juga memiliki atributnya, misalnya source, value-nya video MP4, tipenya video MP4. Begitu pula pada tag A yang digunakan untuk membuat hyperlink. Di sini saya membuatnya untuk menuju ke halaman Google. Begitu pula pada image. Nah, yang sudah memiliki value gambar.png berdasarkan pada satu direktori yang sama tempat tag HTML, elemen HTML tersebut ada. File HTML tersebut ada. Contohnya, nah di sini adalah penggunaan dari video, hyperlink, dan gambar. Nah, jadi di sini tidak hanya untuk berbasis teks, ternyata HTML juga bisa digunakan untuk menampilkan gambar ataupun video. Selanjutnya kita membahas tentang atribut pada HTML. Atribut adalah bagian dari tag yang mempengaruhi suatu elemen. Nah, misalnya di sini ada atribut class dan value. Oh iya, atribut ditulis dengan name dan value. Walau ada beberapa atribut seperti controls tadi, nah yang tidak memiliki value.
atribut pada HTML akan mempengaruhi bagaimana behavior atau sikap pada HTML tersebut, juga mempengaruhi keadaan dari HTML tersebut. Misalnya elemen HTML akan dibuat tebal ataupun berada di tengah layar atau berwarna. Nah, itu semua diatur oleh atribut. Jadi definisi atribut adalah sesuatu yang digunakan untuk memberi informasi tambahan pada elemen HTML dan juga memberikan state ataupun behavior pada elemen HTML. Nah, setelah atribut, kita akan membahas tentang properti. Properti HTML direpresentasikan oleh DOM atau disebut juga dengan dokumen object model. Nah, yaitu berupa representasi atribut dalam DOM yang dapat dimanipulasi oleh JavaScript. Itu artinya properti dapat berubah secara dinamis pada halaman. Nah, properti itu tersendiri merupakan representasi atribut yang dibuat dalam bentuk objek model. Nah, contoh objek model apa sih? Nah, ini adalah contoh objek model, yaitu struktur hierarki HTML termasuk elemen, tag, ataupun atribut. Nah, jadi HTML juga memiliki strukturnya. Kalau dilihat dari tampilan browser, ya strukturnya tidak terlihat. Tapi pada kenyataannya HTML memiliki hierarki HTML yang dibuat berdasarkan objek model. Nah, contoh dari properti ya. Karena properti itu bersifat dinamis, artinya bisa berubah seiring berjalannya suatu halaman web. Nah, ini adalah contoh dari properti HTML. Nah, di sini ada button yang ketika diklik dia akan menampilkan pesan yang aslinya dimasukkan dalam konten ini. Misalnya di sini saya tulis teks tombol belum. Nah, jadi properti itu tersendiri adalah suatu representasi dari atribut HTML karena memang properti membutuhkan atribut untuk layaknya berguna atau bersifat dinamis selama halaman web berjalan. Selanjutnya adalah membangun halaman web sederhana. Berarti kita akan membangun halaman web yang berdasarkan semantik HTML, memiliki setidaknya gambar, tautan, dan elemen multimedia, atribut, properti, dan ya dokumen objek model. Sebelumnya saya sudah membuat, tapi kita membuat ulang saja. Saya akan membuat halaman HTML yang begini. Ada dua button yang ketika diklik dia akan menampilkan dua jenis video yang berbeda. Jadi button 1 akan dipencet jadi apa, button 2 ntar video yang keluar apa. Nah, langsung saja kita ke praktik pembuatannya.
Nah, saya sudah membuat web sederhana menggunakan HTML dan dokumen dan DOM. Biar saya jelaskan. Pertama, membuat variabel button dan button 1 dan button 2, dan add event listener yang ketika diklik dia akan menampilkan isi dari video yang atributnya di set ketika button itu diklik. Nah, di button yang pertama menampilkan video MP4 dan button yang kedua menampilkan video IoT.mp4. Nah, contohnya mari kita tes. Wait. Oke. Nah, oh iya, saya lupa menggunakan ini, apa namanya, hyperlink. Bisa-bisa nih. Nah, jadi kira-kira begini. Maaf sebelumnya tadi videonya saya skip karena laptop saya nge-lag. Jadi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.